Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat ngerekam? Ya wis lah. Ini oli modul Tecma ya, yang ternyata bahannya tidak kuat. Jadi cuma sehari aja udah asak-asak, udah kasar ya. Ini kepakai 38 km. Warna oli yang di drain kuning karena ini campurannya jet oli polos, oli bahan CPO, crude palm oil, buatannya Mutan Internasional ya. Oli penggantinya nanti ini Repsol Moto 4 Super, gambar motor bebek 20W50 ya, yang botol hijau. Yang gambar motor bebek ada yang kuning juga. Mungkin buatan Spanyol. Ya wes, ini penulis teruskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Repsol Moto 4 Super. Iya, nggak bisa dibilang halus ya, tapi nggak asak-asak sih. Cuma perasaan kok rame gitu ya. Gesekannya kayak lebih dari bagian depan mesin, cuma ya nggak asak-asak. Nggak ngelidikan tapi agak rame ya. Iya, ini masih belum tahu untuk yang selanjutnya bagaimana. Tapi yang jelas untuk oli modul Tecma nya penulis pilih drain karena suara mesin sudah asak-asak ya. Jadi ya walau oli diesel nggak selalu kemampuannya baik ya, mungkin juga karena olinya drem-dreman, jadi aditifnya nggak banyak dapat, mungkin aditifnya mengendap, terus bahan olinya sudah cukup teroksidasi. Jadi ya bagaimanapun oli drum biasanya nggak akan sesegar oli botolan ya, karena sudah kena udara. Jadi ya walau modul Tecma itu oli dieselnya modul, penulis nggak rekomendasi, tapi rekomendasi oli modul multi power yang botolan ya. Sementara impresi awal dari oli Repsol Moto 4 Super, Moto 4T Super ya, ini termasuk nggak halus banget ya, kasarnya agak susah dijelaskan, soalnya bukan asak-asak. Untuk soal ketahanan ya lihat nanti lah kalau sudah jalan agak lama.
Aneh ya, penulis tadi merasakan kok tarikan kalah enak dari kemarin ya. Padahal kondisi motor ini nggak beda dari kemarin. Sekarang ini dalam kondisi menggunakan silek yang ukurannya 1,8 cm diameter dalamnya, panjang 20 cm. Kemarin juga begitu. Kemarin terasa mudah untuk mencapai kecepatan tinggi, sekarang terasa sulit. Jadi mungkin ya olinya ini yang mengurangi performa. Tapi kalau misalnya ini mengurangi performa, feelingnya jadi nggak beda dengan Repsol MXR3. Repsol MXR3 yang belum bening, yang belum kemasan baru. Jadi Repsol MXR3 yang kemasan lama, yang masih warnanya belum bening, itu olinya awet sekali. Tapi ya gitu, performa jadi turun. Jadi performa nggak bisa naik. Ya rasanya juga penurunannya agak kayak gini juga. Cuma tadi masih bisa mencapai 111 ya. Rasanya ini karena olinya licin. Tadi pas di kecepatan setelah 106 gitu ya, kayak makin lama makin licin gitu. Dan sekarang kondisinya juga lebih licin daripada sebelum ngebut. Jadi ini mungkin ada aditif, entah modelnya apa ya, yang fungsi kalau RPM-nya tinggi sekali. Entah aditif model apa, mungkin ada MODTC atau MOS2, tapi nggak banyak, tapi bisa terasa efeknya ya. Jadi oli Repsol Moto 4T plus gambar motor bebek ini halus ya, sampai sekarang masih licin. Suara mesin asak-asaknya nggak begitu terdengar ya. Walau sudah asak-asak, tapi masih asak-asak yang kelindungi atau tercover, masih jadi bagian dari aditifnya. Jadi asak-asaknya masih belum parah. Tapi ini jelas masih licin. Ya kita lihat aja lah nanti di beberapa hari berikutnya apakah jadi lebih kasar atau lebih halus. Tapi untuk impresi awal ini ya begitu ya. Kelemahannya oli ini tenaga nggak bisa betul-betul keluar ya, rasanya agak terhambat kayak gimana gitu ya. Mungkin aditifnya itu termasuk agak menghambat performa. Jadi kayaknya Repsol kalau buat resep itu, walau untuk motor lagi, aditifnya terlalu termasuk yang banyak. Mungkin tujuannya untuk jangka panjang, tapi kita lihat lah. Tapi ya ini penulis bukan pakai produk yang premium, bukan pakai produk yang atas, karena biasanya kata-kata super pada sebuah oli itu merupakan produk paling murahnya ya. Kata-kata ini super, tapi paling murah. Tapi ya olinya untuk sementara masih termasuk oke ya, termasuk oli yang layak dipakai. Oli Smarter sendiri, Repsol Smarter yang sudah buatan lokal yang full sintetis, untuk hari pertama ya nggak begitu kerasa ya, nanti baru hari kedua kerasa. Jadi ini uji pastinya baru di hari kedua, hari ketiga. Untuk pemakaian hari ini ya cuma dari penurunan performa saja yang ketahuan. Entah kenapa sebagai oli Jazo emak aku nggak bisa ngasih performa. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi pemakaian 39 km. Suara mesin sudah asak-asak, tapi asak-asaknya dari aditif. Terus kemudian gas dilepas masih licin ya ini ya. Jadi mungkin besok penulis bakal tambahkan minyak goreng, tambahkan juga oli samping,
mestinya bakal lebih awet lah. Ya ini kondisinya termasuk ya normal lah rata-rata. Emang kemampuan oli pabrikan itu begini untuk yang bahan nitrotrit. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa jenenge ya, bahan yang kategorinya kategori full. Suaranya kayak gini ya. Entah mengapa ya suaranya mesin agak kasar. Pertama kali penulis coba oli Repsol ini, penulis dengar suara kayak ngung gitu ya. Suara ngung itu ya, kok jadi bunyi ngung gini ya. Nah sekarang penulis jadi makin ragu lagi ketika suaranya itu kayak suara dari Templar ya, rocker rollernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mau nyampe kantor. Ternyata ya oli Repsol Moto 4 Super kurang begitu bagus ya, terutama dari bahan olinya ya yang kurang tahan. Kalau dibilang dibanding dengan Repsol Smarter, sepertinya Repsol Smarter itu banyak kebantu oleh aditifnya. Aditifnya jauh lebih banyak ya kayaknya dibanding dengan Repsol Moto 4T Super ini. Kalau yang ini aditifnya minim. Ya karena aditif minim, asak-asaknya terjadi jauh lebih cepat. Begitu olinya sudah nggak kuat, udah langsung asak-asak. Ya wis lah, ini kayaknya ternyata pendek juga. Ya wis, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.